Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah bersama dengan sosok yang menginspirasi kalian, semoga ya. Di sini Mbak Ira namanya. Beliau sedang menjalani pendidikan S2. Saya juga kurang tahu S2-nya di mana, dan juga sambil berbisnis. Wow, kelihatannya sangat mudah, tapi kayaknya kalau kalian udah dapat tugas-tugas kuliah, terus disambi dengan berbisnis, kayaknya udah ribet ya. Kalau diomongin langsung kuliah sambil berbisnis tuh itu mudah, tapi nggak tahu yang lakuinnya gimana. Coba langsung saja kita tanya bagaimana perjalanan Mbak Ira bisa sampai di titik ini. Apakah udah dari dulu bercita-cita sebagai pebisnis atau gimana? Saya juga kurang tahu. Tapi kita tanya dulu tentang pendidikannya dulu ya, sampai S2 ini bagaimana perjalanannya, bagaimana lika-likunya sampai S2. Coba diceritakan ya Mbak. Saya lulus S1 tahun 2019 karena saat itu awal 2020 ada kasus Covid sehingga saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Oh bentar, S1-nya di mana? S1 di Universitas Negeri Malang, Jurusan? jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, setelah itu memang sejak kecil cita-cita dari orang tua ingin pendidikan saya itu minimal S2, sehingga sambil menunggu yudisium, sambil menunggu wisuda, saya sudah mencari-cari informasi tentang S2, tentang beasiswa segala macam. Nah, ada waktu tunggu untuk menunggu wisuda ya saat itu, sehingga saya mencoba-coba untuk bisnisnya di bidang makanan. Terus saya juga saat itu menjadi salah satu konten kreator di salah satu brand seperti itu. Titik awal memulai bisnis itu pada bulan Juni tahun 2020. Saat itu masih skala rumahan, masih skala yang kecil lah. Omset per bulan juga belum bisa dikatakan besar. Kemudian pada Desember tahun 2020 saya menemukan informasi pendaftaran di UNES, Universitas Negeri Semarang, dengan jurusan yang linier. Kemudian saya mencoba peruntungan mendaftar secara mandiri di sana, dan alhamdulillah pada Maret 2021 dinyatakan diterima. Dan saat itu uang dari bisnis saya selama hampir 7 bulan bisa untuk mencukupi biaya UKT semester 1 saat itu. Bisa mencukupi pendaftaran juga? Iya, pendaftaran dan UKT. Sekitar berapa itu omsetnya? Dibilang banyak kan, kalau pendaftaran S2 itu mahal kayaknya. Iya, alhamdulillah bisa cukup hanya dari bisnis coklat. Bukan hanya ya, tapi banyak banget itu mah. Kurang lebih berapa? Itu dari berapa bulan bisnisnya? Sejak Juni sampai bulan Maret 2000. Belum setahun ya, baru berapa? Oh iya, 7 bulan 8 bulan. Iya. Bisa ditiru ya guys. Ada waktu luang bisa dibuat untuk berbisnis. Nanti omsetnya bisa diakali untuk kalian melanjutkan pendidikan kayak gitu ya. Iya. Tipsnya juga buat teman-teman yang mau usaha, jangan tergiur dengan banyaknya nominal. Biasanya kan mahasiswa belum punya uang sendiri, masih dikasih orang tua, giliran dapat uang sendiri alasannya self reward gitu ya, apa-apa pengen dibeli, apa-apa pengen dilakukan untuk self love gitu. Nah, tips dari saya jangan tergiur dengan banyaknya nominal yang kita dapat, tapi ditabung. Kalau saya kebetulan tinggal di rumah bersama orang tua, sehingga biaya makan dan biaya hidup kan ditanggung orang tua. Online juga kan ya? Iya. Jadi seluruh penghasilan saya bisa saya tabung seperti itu. Itu nanti saya alokasikan untuk biaya kuliah, untuk biaya kalau ada beli buku, biaya penerbitan jurnal dan sebagainya. Dari sebulan itu bisa dapat berapa? Kira-kira aja. Omset bersih 1 bulan minimal 5-6 juta. Itu dari bisnis. Iya. Kita belum bicara tentang bisnisnya apa dulu ya. Kita bicara tentang bagaimana perjalanan Mbak Ira ke pendidikan S2 sampai ke pendidikan S2 itu. 5-7 juta.
Itu kalau dibilang misal 7 juta ya, itu buat sehari-harinya berapa? Kira-kira aja. Ditabungnya berapa? Dari 5 sampai 7 juta itu biasanya saya tabung 50%, yang 50% saya putar lagi untuk membeli bahan lagi, untuk biaya produksi lagi, kemudian dijadikan modal untuk bulan depan seperti itu. Jadi setiap akhir bulan seperti ini biasanya saya kalkulasi laba berapa, kemudian ditabung berapa, disisihkan lagi untuk biaya produksi untuk bulan depan seperti itu. Oke, berhenti sampai situ ya pendidikannya. Pendidikan ambil jurusan? Linier, pendidikan S2 bahasa Indonesia. Oh, pendidikan maksudnya S2. Iya. S2-nya. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang bisnis Mbak Ira. Bisnis Mbak Ira apa? Coba dijelaskan. Awal merintis bisnis saya fokus satu produk, namanya coklat, kayak gift atau buket seperti itu. Sasaran pasarnya para mahasiswa, para remaja-remaja kan suka yang cantik-cantik dan unik-unik dengan budget terbatas. Nah, prinsip saya dalam berbisnis itu harga murah tapi kualitas tidak murahan seperti itu. Jadi target market saya seumuran saya. Jadi kan kalau dalam berbisnis untuk teman-teman kenali target marketnya biar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang pasar butuhkan. Karena saya merasa anak muda, jadi saya menjaring anak muda sebagai target market, karena pada dasarnya pola pikir anak muda dengan pola pikir saya kan tidak jauh berbeda ya. Iya. Saya memposisikan sebagai konsumen seperti itu. Terus emang dari awal, dari dulu itu emang kepikiran, oh saya mau bikin bisnis coklat atau kayak gimana? Kok sampai kepikiran sampai ini jadi bisnis coklat? Dari kalau ada kepikiran apa enggak, jawabannya tidak ya, karena itu seperti ilham tiba-tiba aja gitu. Nah, Tiba-tiba tapi memang sejak trennya waktu itu coklat gitu, apa enggak? iseng-iseng aja sih, karena gabut saat pandemi itu di rumah nunggu jadwal sidang. Berawal dapat ide, oh saya mau bikin coklat aja, itu dari mana? Dari Instagram. Jadi dari awal memang saya tipe orang yang merdeka ya. Saya tidak suka diatur, sehingga saya tidak pernah terbersit untuk menjadi karyawan. Kalau bisa saya yang mencari karyawan seperti itu. Oleh karena itu, sejak awal memang yang sepertinya cocok dengan jiwa saya ya bisnis gitu. Jadi saat pandemi saya mencari apa nih yang bisa dikerjakan, yang bisa saya handle dan tetap sesuai dengan diri saya gitu, tidak keluar dari apa yang saya suka. Oke, buat kalian ini ya bisa dicatat, kalian yang suka rebahan, kalian yang suka scroll Instagram media sosial, jangan lewatkan untuk cari referensi ide bisnis, karena ide bisnis bisa datang dari mana saja. Seperti Mbak Ira tadi, ide bisnisnya bikin coklat dapat dari Instagram saja. Modal scroll Instagram doang loh guys. Bisa dijadikan itu ya motivasi buat kalian yang suka rebahan doang. Selanjutnya bagaimana sih Mbak Ira bisa membagi waktu untuk pendidikan S2-nya sama bisnis? Seperti apa? Iya, kalau dibilang bobot dari S2 dan S1 itu sangat jauh berbeda ya. Dulu awalnya saya selain bisnis coklat secara mandiri, saya juga masih melakukan aktivitas sebagai konten kreator di sebuah brand baju atau brand hijab seperti itu. Nah, meskipun dalam 1 minggu kuliahnya cuma 2 hari, yaitu Senin dan Selasa, tapi ternyata setelah dijalani 1 bulan 2 bulan, saya sendiri merasa tidak bisa nih, karena semuanya kayak setengah-setengah gitu loh. Kuliah setengah-setengah, kerja setengah-setengah, bisnis setengah-setengah. Jadi saya harus mengambil keputusan gitu. Jadi saat itu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan saya
Kemudian saya fokus kuliah dan bisnis. Cara membagi waktunya bagaimana? Senin, Selasa saya gunakan untuk kuliah. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat pukul 8 pagi saya sudah harus stay di depan laptop untuk nugas. Jadi meskipun kuliahnya hanya Senin dan Selasa, tapi Rabu, Kamis, Jumat saya tetap harus sebagaimana kuliah gitu. Duduk di depan laptop, sudah mandi, sudah bersih, kemudian saya gunakan untuk nugas. Biasanya mulai pukul 8, istirahat pukul 12, mulai lagi jam 1 sampai jam 3 sore. Nah, itu setiap hari saya lakukan. Itu saya gunakan agar waktu nugas saya itu terstruktur gitu loh. Biar kalau keasikan bikin coklat kan takutnya tugasnya keteteran ya. Gitu. Dapat duit Karena seneng dapat uangnya gitu. Kalau kuliah kan nggak dapat uang tapi kita bisa dapat pengalaman, dapat ilmu gitu. Nah, setelah itu baru nanti biasanya saya malam bikin coklat untuk besok. Kemudian pagi sebelum pukul 8 biasanya saya packing orderan yang hari ini mau diambil atau hari ini mau dikirim. Alhamdulillah tiap hari ada orderan. Ya, alhamdulillah tiap hari selalu produksi, selalu ada orderan. Jadi liburnya Senin sama Selasa. Liburnya Sabtu Minggu. Jadi saya Sabtu Minggu saya gunakan untuk berlibur, meskipun tidak jarang juga Sabtu Minggu tetap ada orderan ya. Apalagi akhir-akhir ini saya mengembangkan produk tidak hanya coklat, tapi saya juga membuat croffle, kadang juga bikin minuman coklat gitu-gitu. Jadi senyamannya aja. Intinya waktu yang tidak boleh diganggu itu Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai pukul 15.00 itu waktu untuk belajar lah, waktu untuk kuliah gitu. Itu full makul apa gimana? Kuliahnya Senin sama Selasa, tapi kan Rabu, Kamis, Jumat kan nugas gitu. Jadi Sabtu Minggu biasanya deadline itu sudah tidak ada tugas, saya tinggal ngirim-ngirim aja. Terus kapan buat coklatnya? Buat coklatnya malam habis Isya dan pagi sebelum jam 8 itu harus sudah selesai semua. Wow, itu terus setelah itu kuliah. Setelah itu jam 8 sudah ready untuk belajar. Tiap hari ada orderan, terus abis bikin orderan kuliah S2. Iya, itu saya lakukan sudah selama 2 semester ini. Seperti itu jadwalnya. Dan alhamdulillah belum pernah berubah. Masih bisa konsisten. Jadi kalau saya ditanya apa kunci membagi waktunya, ya gak ada kuncinya, ya dijalani aja, dibagi aja senyamannya. Tapi memang kadang ada satu masa ketika saya sangat burn out gitu ya. Jadi someday in the weekend biasanya saya nyari suasana nugas baru di luar rumah gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terus dapat customernya dari mana aja? Nah, untuk marketingnya karena selama ini saya memang masih menjalankan sendiri ya, mulai dari produksi, mulai dari marketing, admin, semuanya saya sendiri. Termasuk kurir juga saya sendiri. Jadi marketingnya saya jalankan setiap hari, mulai dari Instagram, kemudian Shopee, kemudian Facebook, WA gitu. Itu sih. Dan ikut komunitas-komunitas kayak UMKM Kecamatan Solokuro, UMKM Kabupaten Lamongan gitu. Untuk perharinya atau setiap hari dapat orderan minimal berapa biji sih? Kalau saya pribadi membatasi diri ya, karena saya paham kemampuan saya seperti apa. Iya benar. Karena membuat coklat juga butuh ketelitian dan mood yang baik, jadi maksimal satu hari 10 box coklat. 10 box itu lumayan banget. Iya. Itu customer dari Instagram, dari Facebook juga. Beragam. Ada yang dari mulut ke mulut, misalnya kamu pernah order, kemudian temenmu tertarik, beli di mana gitu. Itu juga banyak. Makanya dibuat semenarik mungkin ya packagingnya, terus apapun itu dibuat semenarik mungkin biar menarik nih. Tips untuk teman-teman yang mau bisnis, kalau kita menjual produk, selain kualitas produknya yang baik,
cara mempackaging produknya agar terlihat menarik itu juga sangat penting, karena yang terlihat atau visual yang dilihat oleh orang itu akan menarik pembeli gitu. Bener banget. Oke, bisnisnya sampai situ saja ya. Intinya buat kalian yang mau berbisnis itu harus telaten dan pintar-pintar membagi waktu dan bisa mengendalikan diri. Soalnya kata Mbak Ira tadi, menerima orderan sesuai batas kemampuan saja. Oke, balik di S2-nya, pendidikan S2-nya. Mbak Ira ada beasiswa nggak? Alhamdulillah sejauh ini beasiswa mandiri ya. Jadi Apa tuh? saya membiayai diri saya sendiri dari hasil keringat saya sendiri. Wow, itu bisa dicontoh banget guys. Iya. Kalian kalau mau S2 kerja dulu. Karena S2 nggak mahal. Nggak mahal. Mahal banget kan. Intinya kalian jangan takut kalau mau lanjut S2 sambil berbisnis, karena itu bisa dilakukan seperti Mbak Ira ini. Oke, sampai saat ini Mbak Ira enjoy nggak melaksanakan ini? Bisa dibilang ribet banget nih S2, nugas dikejar-kejar waktu banget, dikejar-kejar tugas, deadline, dikejar-kejar deadline bisnis coklat tadi. Orderan. Iya, orderan. Enjoy nggak? Justru bagi saya membuat coklat adalah hiburan dari nugas gitu. Jadi kalau saya merasa capek nugas, ya saya bikin coklat gitu. Itulah pentingnya teman-teman kalau ingin bisnis, lakukan yang kamu sukai dan kamu cintai, karena mau secapek apapun kalau dasarnya sudah cinta, kamu akan enjoy melaksanakannya. Nggak ngerasa capek ya. Betul. Apalagi kalau kita lihat laporan keuangan nih gitu. Apalagi langsung happy. Buat Gitu kalian sih. kalau mau berbisnis, semangat ya, jangan kendor, karena kalau bisnis kalian dapat uang. Terus kalau boleh ngasih tips nih buat Iya. teman-teman yang mau bisnis, memang bisnis itu nggak langsung bisa nemu pasar, nggak langsung bisa, kalau jualan ya nggak langsung bisa terjual ratusan pieces produk gitu. Semuanya butuh proses, dan saran atau tips dari saya yang sudah hampir 2 tahun, Iya. baru 2 tahun melaksanakan bisnis ini. Tapi omsetnya ada banyak banget, bisa ngebiayain S2 loh guys. Alhamdulillah. Jadi jangan patah semangat, terus promosikan, terus kenalkan, karena tak kenal maka tak beli, gitu prinsip saya. Jadi kenalkan produk kita ke orang agar kalau sudah kenal mereka kemudian tertarik, kalau sudah tertarik nanti terjadilah transaksi itu gitu. Jangan sekali posting nggak ada yang nanya-nanya, nggak ada yang tertarik, terus kayaknya nggak cocok deh aku jadi jualan ini, besok coba lagi, besok coba lagi. Kalau saran saya, fokus ke satu produk dulu, kita gali sampai semaksimal usaha yang kita bisa. Kalau memang sudah mentok, tidak ada kemajuan, boleh baru beralih ke bidang lain gitu. Tapi kalau kita merasa belum maksimal usaha yang kita lakukan, belum berdarah-darah memperjuangkannya itu, jangan berhenti sampai di situ. Iya bener banget, jangan menyerah. Oke, terakhir ya, abis Mbak Ira S2, Iya. rencananya mau apa? Mau ngelanjutin bisnis coklatnya atau mau jadi apa nih? Untuk progres bisnis sendiri, alhamdulillah selain coklat saat ini saya sudah ekspansi ya, maksudnya melebarkan sayap di produk lain. Jadi saya juga menerima seperti souvenir pernikahan, kemudian hampers nikahan. Kemarin juga alhamdulillah dari uang coklat itu dikumpulkan beli mesin untuk grafir, mesin untuk bikin sendok, piring dan sebagainya. Nah, rencananya next time selain coklat juga berjalan, saya ingin membuat satu anak perusahaan lah, bahasa kerennya ya, tapi dalam skala yang kecil dulu, spesial untuk hampers atau souvenir nikahan. Jadi nanti kalau coklat kan personal, perorangan. Bisnis yang satu ini nanti skalanya besar, jadi minimal sekali order 100 PCS, 200 PCS gitu. Memang melayani partai besar gitu. Untuk bisnis semoga next bisa membuka toko, buka toko Amin. coklat
buka lapangan pekerjaan untuk Amin. teman-teman juga. Kalau S2 nih selesai mau jadi dosen nggak? Karena kebanyakan orang-orang kalau mau melanjutkan S2 karena dia pengen jadi dosen nih. Ada nggak? Iya. Untuk pendidikan tadi Iya, kan pendidikan. bisnis ya. Iya. Untuk pendidikan setelah S2 selesai, memang ini jujurly ya, dari honestly dari keinginan orang tua, memang saya diarahkan untuk ke pendidikan karena at the end diharapkan menjadi pendidik gitu. Entah itu sebagai dosen, sebagai guru, atau sebagai apapun, yang penting ilmu yang selama ini saya cari bisa ditularkan ke orang lain gitu. Untuk keinginan sendiri sih belum ada spesifik apa gitu, cuma memang dari orang tua memang harus sebisa mungkin menjadi pendidik sambil tetap berbisnis gitu. Kan tidak mustahil ya Iya. menjalankan peran ganda. Iya banget. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ira atas berbagi pengalaman untuk teman-teman yang menonton ini. Semoga menginspirasi buat kalian yang mau lanjut S2 sambil berbisnis bisa banget. Semoga termotivasi dengan perjalanan hidup Mbak Ira, perjalanan pendidikannya, berbisnisnya Mbak Ira. Semoga termotivasi dan kalian bisa meniru. Amin ya. Semoga lebih baik. Iya, amin. Terima kasih Mbak Ira sudah meluangkan waktunya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.